Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letiza Rifani, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, tahun angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Motif Bantuan Luar Negeri, Women's Global Development and Prosperity Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Masuk ke latar belakang, bantuan luar negeri adalah satu instrumen yang sering digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Sebagai alat kebijakan luar negeri, pemberian bantuan luar negeri pada praktiknya selalu diikuti oleh kepentingan negara donor dengan motif yang beragam. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang aktif dalam memberikan bantuan luar negeri, serta juga merupakan negara donor terbesar dalam mengalokasikan bantuan luar negerinya. Amerika Serikat merupakan donor DAC tunggal terbesar untuk ODA pada tahun 2019 dengan dana sebesar 34,6 miliar US dollar. Pada masa pemerintahan Trump, terdapat beberapa perubahan fokus alokasi bantuan luar negeri Amerika Serikat yang bertentangan dengan administrasi sebelumnya. Di awal pemerintahannya, Trump mengejar beberapa kebijakan yang secara substansial akan merubah sebagian besar program bantuan luar negeri, termasuk proposal untuk mengurangi atau membatalkan beberapa pendanaan bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri yang dijalankan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump cenderung berfokus pada bantuan luar negeri yang berkaitan dengan isu keamanan, militer, dan pembangunan. Bantuan luar negeri yang dijalankan di awal pemerintahan Trump, diantaranya inisiatif bantuan luar negeri Kongres yang mendukung tujuan Indo-Pasifik Strategi pada tahun 2017 di kawasan Indo-Pasifik yang merupakan bantuan yang dialokasikan untuk meningkatkan keterlibatan Amerika Serikat di Asia, termasuk dengan memulai pembangunan dan bantuan militer. Selain itu, juga terdapat bantuan untuk program kesehatan global di kawasan Indo-Pasifik. Pada tahun 2018, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengumumkan Amerika Serikat juga mengalokasikan sebesar 113 juta US dollar dalam inisiatif teknologi, energi, dan infrastruktur untuk kawasan Asia. Dari alokasi bantuan luar negeri yang diagendakan pada masa awal pemerintahan Trump, dapat dilihat bahwa fokus dari alokasi bantuan luar negeri Amerika Serikat sebelumnya bukan merupakan bantuan luar negeri yang berorientasi gender. Bahkan pada masa awal pemerintahan Trump, Amerika Serikat juga melakukan pemotongan alokasi dana dalam bantuan luar negeri terkait gender. Pada tahun 2018, Trump juga mengusulkan pemotongan besar-besaran pendanaan pemenuhan kebutuhan perempuan di negara berkembang. Di masa pemerintahan Trump, Amerika Serikat juga melakukan pemotongan anggaran pendanaan proyek terkait kesetaraan gender sebesar 25% dengan nilai 506 juta US dollar dalam pendanaan proyek utamanya antara tahun 2016 dan 2017. Amerika Serikat juga melakukan pemotongan bantuan luar negeri Mexico City yang merupakan akses layanan kesehatan global dan reproduksi perempuan. Namun, pada tahun 2019, Trump mulai menyoroti kasus dan berbagai isu gender dengan mengeluarkan inisiatif bantuan luar negeri Women's Global Development and Prosperity atau WGDP yang bertujuan untuk membantu perempuan berpartisipasi penuh dan bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan. Bahkan pada tahun 2019, Amerika Serikat menjadi negara donor terbesar dalam bantuan luar negeri untuk proyek-proyek yang tujuan utamanya terkait kesetaraan gender, dengan pengeluaran sebesar 1,5 miliar US dollar Amerika Serikat. Di samping adanya perubahan fokus bantuan luar negeri Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump, di mana pada pemerintahan Trump sebelumnya, Amerika Serikat yang tidak berfokus pada bantuan luar negeri yang berorientasi gender, bahkan Amerika Serikat yang sebelumnya berupaya menghapuskan pendanaan bantuan luar negeri terkait perempuan dan gender, justru mengagendakan bantuan luar negeri Women's Global Development and Prosperity yang berorientasi gender pasca penghapusan pendanaan tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisis motif dari bantuan luar negeri WGDP Amerika Serikat yang berorientasi gender sebagai agenda dari pemerintahan Donald Trump. Dengan pertanyaan penelitian, apa motif dari bantuan luar negeri WGDP Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis angkat sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motif dari Amerika Serikat dalam bantuan luar negeri WGDP yang dijalankan pada masa pemerintahan Donald Trump. Untuk manfaat akademis dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai analisis bantuan luar negeri dan motif dari bantuan luar negeri Amerika Serikat. Dan untuk manfaat praksis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan kajian mengenai analisis bantuan luar negeri dan motif bantuan luar negeri Amerika Serikat untuk saat ini maupun ke depannya, khususnya bagi akademisi maupun masyarakat terkait isu yang sama.
Dalam menganalisis motif dari bantuan luar negeri WGDP Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump, maka penulis menggunakan beberapa literatur. Literatur pertama merupakan penelitian dengan judul The Women's Global Development and Prosperity Initiative Will It Work yang ditulis oleh Anna Revenya dan Megan Dooley. Tulisan tersebut menjelaskan inisiatif yang dirancang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yaitu WGDP, yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di seluruh dunia di dalam bidang ekonomi. Penelitian ini memberi informasi dan penjelasan terkait bantuan luar negeri WGDP Amerika Serikat yang diagendakan pada masa pemerintahan Donald Trump. Literatur kedua merupakan Conscience Journal dengan judul First Aid: The Future of U.S. Foreign Aid in the Trump Administration, yang ditulis oleh Barbara Crane dan Elizabeth Maguire. Jurnal tersebut menjelaskan terkait politik dan ideologi bantuan luar negeri Amerika Serikat sepanjang sejarahnya tentang keterkaitan USAID dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berkontribusi dalam mengarahkan setiap fokus dari alokasi bantuan luar negeri Amerika Serikat. Adanya perubahan arah alokasi bantuan luar negeri, serta diikuti dengan adanya pemotongan dan penghapusan dana alokasi dari negara donor Amerika Serikat, merupakan pengaruh dari transisi dari pergantian kepemimpinan dan administrasi di pemerintahan. Beberapa kebijakan bantuan luar negeri yang dijalankan Amerika Serikat terkadang dijadikan sebagai alat diplomasi untuk membuat kesepakatan dengan negara-negara tujuan yang akan mendukung keamanan atau kepentingan Amerika Serikat. Penelitian ini memberikan pola yang menjadi landasan dan dasar dari fokus bantuan luar negeri yang dilaksanakan Amerika Serikat. Literatur ketiga merupakan jurnal hubungan internasional dengan judul Pemilihan Presiden tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat yang ditulis oleh Nur Rahmat Yulianto, Prabandari, dan Dafri Agus Salim. Jurnal tersebut menjelaskan kecenderungan politik luar negeri Amerika Serikat berdasarkan hasil pemilihan presiden tahun 2016. Politik proteksionis Trump bisa mengancam kerjasama ekonomi internasional yang melibatkan Amerika Serikat. Jurnal tersebut juga menjelaskan ciri politik luar negeri Donald Trump yang sangat menonjol dan lebih isolasionis, di mana Trump berfokus untuk kembali membangun citra Amerika Serikat yang berpengaruh di politik luar negeri tanpa memberikan pengaruh negatif pada kepentingan ekonomi. Jurnal ini juga melihat fokus keterkaitan isu yang dibahas Donald Trump selama kampanye dengan arah politik dan kebijakan selama pemerintahan Donald Trump. Literatur keempat merupakan Futures Journal dengan judul America's Most Precious Research: The Future National Identity and Foreign Policy yang ditulis oleh Patricia Lee Denmeyer. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana suatu konsepsi tertentu tentang identitas nasional Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat sebagai Great National of Futurity akan memberikan pengaruh pada wacana Amerika Serikat melalui suatu kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kepentingan, sejarah, dan identitas Amerika Serikat. Penelitian ini memberi penjelasan terkait dasar dan landasan dari setiap kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk juga pada setiap alokasi bantuan luar negeri yang dilaksanakan Amerika Serikat. Literatur kelima merupakan jurnal John Visip dengan judul Kepentingan Amerika Serikat Memberikan Bantuan Luar Negeri Feed the Future kepada Negara Senegal pada tahun 2010 hingga 2015 yang ditulis oleh Fadel Muhammad. Jurnal tersebut menjelaskan Amerika Serikat sebagai negara memberikan bantuan luar negeri untuk membantu menyelesaikan permasalahan negara penerima. Peningkatan pemberian bantuan luar negeri oleh Amerika Serikat menjadi suatu anomali, karena adanya motif lain dari pemberian bantuan luar negeri yang diberikan Amerika Serikat kepada negara penerima. Motif lain dari pemberian bantuan luar negeri tersebut berhubungan dengan strategi anti-teror, dan bukan hanya karena tujuan utamanya yaitu menyelesaikan permasalahan di negara penerima. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa peningkatan pemberian bantuan luar negeri Amerika Serikat menunjukkan sebuah implikasi bahwa ada kepentingan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat. Jurnal tersebut juga memberi gambaran terhadap motif dari bantuan luar negeri yang dilaksanakan Amerika Serikat, di mana setiap bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor merupakan salah satu strategi yang digunakan suatu negara dalam mencapai kepentingannya terhadap negara tujuan. Untuk melakukan analisis penelitian ini, penulis menggunakan konsep Foreign Aid Donor Interest Model menurut Meisels dan Nisanki. Setiap bantuan yang diberikan oleh negara donor memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai sebagai motif dari bantuan tersebut. Motif bantuan luar negeri donor didasarkan pada kepentingan negara donor itu sendiri. Negara-negara donor dapat diasumsikan memiliki berbagai kepentingan yang dipersepsikan dalam penggunaan bantuan ekonomi. Kepentingan negara donor memiliki berbagai motivasi yang beragam, didasarkan dari tujuan dari masing-masing negara donor.
Kepentingan donor menurut Mesos dan Nisanki terdiri dari kepentingan politik dan keamanan, kepentingan investasi, dan kepentingan perdagangan. Pertama, yaitu the political and security interest. Kepentingan politik dan keamanan negara donor di negara berkembang tertentu pada prinsipnya dapat dilihat berdasarkan perjanjian pertahanan atau beberapa bentuk asosiasi politik atau militer yang lebih longgar, yang salah satunya memungkinkan terkait dengan senjata dari negara donor. Negara donor akan memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara di mana mereka juga memiliki kepentingan terkait isu keamanan. Komponen politik pada kepentingan politik dan keamanan pada dasarnya dipahami dalam hal mempertahankan atau memperluas lingkup kepentingan seperti mengalokasikan bantuan kepada bekas jajahan atau ke wilayah tertentu yang pada dasarnya terkait dengan kepentingan pemerintah donor dalam mencegah asosiasi dengan negara-negara komunis. Yang kedua, the investment interest. Kepentingan investasi negara donor bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau dalam mengurangi kesulitan ekonomi di negara berkembang di mana donor memiliki investasi yang besar. Investment atau investasi merupakan indikator yang menunjukkan bahwa negara donor memiliki kepentingan untuk melakukan penanaman modal atau investasi pada negara penerima, sehingga negara donor akan menempatkan akses di negara penerima. Serta kepentingan investasi donor diartikan dalam bentuk jumlah anak perusahaan dan perusahaan afiliasi dari perusahaan transnasionalnya yang beroperasi di negara berkembang tertentu atau negara tujuan donor. Yang ketiga, the trade interest. Kepentingan perdagangan negara donor dapat berupa upaya dalam mendorong pertumbuhan atau dalam mengurangi kesulitan ekonomi, di mana negara-negara berkembang yang merupakan mitra dagang utamanya, baik sebagai pasar untuk ekspor atau sebagai sumber impornya, negara donor akan memberi lebih banyak bantuan luar negeri kepada negara penerima yang memiliki volume perdagangan yang lebih tinggi. Bantuan ini bertujuan untuk membantu memastikan keuntungan perdagangan ekspor atau kecukupan impor penting dari pemasok utama. Kepentingan umum ini ditunjukkan dalam regresi bantuan bilateral baik oleh proporsi ekspor negara berkembang atau impornya yang diperdagangkan dengan negara donor tertentu. Maka, indikator tersebut dapat dilihat berdasarkan kegiatan ekspor-impor antara negara donor dan negara penerima. Ketiga indikator dari kerangka konsep donor interest model terkait kepentingan negara donor dalam bantuan luar negeri menurut Mesos dan Nisanki tersebut akan menjelaskan motif dari bantuan luar negeri WGDP Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilihat apa kepentingan dari bantuan luar negeri WGDP Amerika Serikat yang pada akhirnya menjadi motif bagi Amerika Serikat dalam menjalankan bantuan luar negeri tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian dan tulisan ilmiah serta literatur-literatur yang berkaitan dengan fenomena yang akan dibahas. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberi batasan, yaitu pada periode kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang mengagendakan inisiatif bantuan luar negeri WGDP, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Unit analisis dalam penelitian ini adalah motif Amerika Serikat dalam bantuan luar negeri WGDP. Amerika Serikat menjadi unit analisis dalam penelitian ini dikarenakan penulis akan mengkaji apa motif dari adanya bantuan luar negeri WGDP Amerika Serikat yang diagendakan pada masa pemerintahan Donald Trump. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit eksplanasi adalah bantuan luar negeri WGDP Amerika Serikat. Untuk level analisis dari penelitian ini yaitu ada di level negara. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau library research dan data sekunder. Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan untuk pengumpulan data dari sumber-sumber yang berbentuk literatur akademik seperti buku, tulisan, jurnal, berita, majalah, media cetak online, dan website resmi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan pengumpulan data, pengolahan data dengan memilih dan mengklasifikasikan data, perbandingan data, melakukan analisis berdasarkan indikator kerangka konseptual, dan hasil analisis. Sistematika penulisan dari penelitian ini yaitu pertama, bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat, bab 3 bantuan luar negeri WGDP Amerika Serikat,
Bab 4, analisis motif bantuan luar negeri WGDP Amerika Serikat pada masa Donald Trump, dan bab 5, penutup. Baiklah, sekian penjelasan proposal penelitian saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.